Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita semuanya berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menceritakan kembali gambar berseri. 2. Siswa dapat menuliskan aturan sebelum makan. 3. Siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. 4. Siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. 5. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan benar. Nah, di sini ada gambar berseri anak-anak. Coba kalian perhatikan dan amati. Apa yang sedang dilakukan Edo, Beni, dan Udin? Gambar ke-1, mereka sedang bermain pasir. Bahkan Edo memegang cacing. Gambar kedua, mereka mau makan. Di gambar ini, Beni mencuci tangannya terlebih dahulu, sedangkan Edo tidak mencuci tangannya dan langsung makan. Di gambar ketiga, mereka makan dan Edo kelihatan sakit perut. Di gambar keempat, Edo berbaring sakit. Nah, buatlah cerita berdasarkan gambar di samping. Nah, ibu di sini akan membuat cerita, tapi versi ibu sendiri. Nanti kalian buat cerita versi kalian sendiri ya. Gambar pertama, ada Udin, Beni, dan Edo sedang bermain pasir. Lalu di gambar kedua, setelah mereka bermain pasir, mereka makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangannya terlebih dahulu, sedangkan Edo tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan lalu memakannya. Di gambar ketiga, sesaat setelah mereka makan, dengan lahapnya Edo mulai merasakan sakit perutnya. Dan di gambar keempat, Udin dan Beni membawa Edo pulang. Edo sakit perut karena tidak mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Nah, itu versi ibu ya. Nanti kalian buat versi kalian sendiri. Aturan sebelum makan. Di sini ada gambar aturan sebelum makan ya. Lihat di gambar pertama ini ada makanannya ditutup dengan tudung saji ya. Di gambar kedua mencuci tangan ya. Di gambar ketiga, nah di sini di gambar ketiga ini sebelum Siti makan ya, Siti berdoa dulu. Nah, aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruhi. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan.
berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya, makanan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, apakah kalian sudah melakukannya, anak-anak? Nah, ibu yakin kalian juga ya pasti selalu melakukannya, berdoa sebelum makan, berdoa sesudah makan, dan memulai ya kegiatan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, di sini ada gambar ya, gambar peternakan sapi ya. Di sini ada orang yang sedang memerah sapi. Nah, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nomor 1, perusahaan A. Itu menghasilkan 1.200 kotak per bulannya. Yang kedua, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak per bulannya. Nomor 3, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak per bulannya. Nomor 4, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak per bulannya. Dan yang nomor 5, perusahaan E itu menghasilkan 2.200 kotak per bulannya. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa soal berikut ini. Nah, nomor 1, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Coba anak-anak perhatikan lagi daftarannya. Nah, betul, di sini ada perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak per bulannya. Nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling sedikit? Nah, coba kalian lihat lagi. Di sini ada perusahaan A yang menghasilkan 1.200 kotak per bulannya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, perusahaan A dan D itu perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak ya. Nah, di sini dijumlahkan ya anak-anak ya. Jadi 1.200 ditambah 3.250. Nah, yang pertama kita jumlahkan itu dari belakang ya anak-anak ya, jangan dari depan dulu ya. Nah, dari belakang dulu. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, sangat mudah ya kan anak-anak ya melakukan penjumlahannya. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Dan tak lupa juga Ibu ucapkan terima kasih ya kepada orang tua yang sudah membimbing kalian belajar di rumah ya. Jangan lupa juga kalian tetap menjaga kesehatan ya. Makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Nah,
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.